Kami meminta Amang Wasito Sinaga untuk membuka dalam doa. Kita berdoa. Segala puji hormat kemuliaan kami hantarkan kehadirat-Mu ya Bapa di sorga, karena kami merasakan kebaikan dan kemurahan Bapa dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Terima pada saat ini kami sungguh merasakan kebaikan dan kemurahan Bapa. Kau hantar kami dari tempat kami masing-masing, Kau tibakan di tempat ini untuk kami ikut dalam rasa kesedihan dan duka cita yang terjadi di tengah-tengah keluarga atas kuasa-Mu yang Kau nyatakan kepada rekan kami sepelayanan, Pendeta Profesor Jansiar Aritonang PhD. Tentu atas perpisahan ini, keluarga merasa bersedih dan berduka cita. Untuk itulah, biarlah kehadiran kami di sini untuk memberikan topangan semangat dan penghiburan teristimewa yang dari Bapa kepada keluarga. Sehingga rasa duka cita ini dan rasa kesedihan ini tidak akan berlarut-larut, tetapi akan menyemangati bahwa itu adalah kuasa-Mu, kasih-Mu untuk mengakhiri kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, untuk kami memasuki kehidupan yang diperbarui, teristimewa hidup yang abadi dan kekal. Untuk itu gereja-Mu mengadakan rangkaian acara penghiburan GKP Resort Jaya 4. Kiranya Engkau ikut ambil bagian dan memberikan penghiburan yang sejati kepada keluarga. Dan kami berdoa semua rangkaian, entah kapanpun rangkaian cara pengebumian, kiranya Engkau memberikan cuaca yang baik, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Kita mendengarkan pujian kor dari GKP Resort Jaya 4.
Tiba saatnya kita akan memberikan atau menyampaikan kata penghiburan. Kami undang untuk yang pertama mewakili dari seksi sekolah minggu. Shalom bagi kita semuanya di sini. Inang, di sini kami para guru sekolah minggu Inang sangat merasakan apa yang sedang Inang rasakan saat ini. Kami turut berduka cita Inang. Tapi kami percaya buat Amang Pendeta kita, teladannya akan selalu hidup di hati kami para guru sekolah minggu. Kami akan selalu ingat apa yang sudah yang baik-baik dibuat oleh Amang Pendeta kita, yang ada di gereja kita. Semua anak-anak sekolah minggu bisa mengingat semua kebaikan-kebaikan Amang Pendeta kita. Buat Inang, tetap kuat, jaga kesehatan, selalu datang ke GKPI Jatinegara, ke Pulau Mas. Kami semua selalu akan memeluk Inang, menguatkan Inang di dalam doa maupun di gereja kita. Buat keluarga besar semuanya, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan yang memberi penghiburan buat semua keluarga besar. Ini kami semuanya, guru sekolah minggu dari Resort Jaya 4. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mewakili seksi pemuda-pemudi. Shalom untuk kita semua. Kami dari seksi PP GKP Resort Jaya 4 mengucapkan turut berduka cita yang sedang dalam untuk keluarga. Terutama Amang ini juga termasuk seringlah ke gereja kami. Jadi aku pun juga secara pribadi adalah kesan-kesan tersendiri. Apalagi kalau Amang ini khotbah, selalu kena di hati. Itulah kalau kesan saya dari pribadi dari saya juga untuk seluruh teman-teman TPP yang masih belum bisa hadir pasti juga merasakan apa yang sudah kami rasakan ini. Kedukaan ini bukan hanya kedukaan keluarga saya, tapi kehilangan bagi GKPI seluruhnya. Terima kasih. Selanjutnya mewakili seksi perempuan. Shalom bagi kita semua. Terima kasih buat waktu yang boleh kita rasakan di sini, walaupun dalam keadaan hati yang sangat sedih. Nanguda, kami perwakilan dari seksi perempuan GKPI Resort Jaya 4 mengucapkan turut berduka cita atas kepergian Huda Pendeta. Kiranya Nanghuda beserta abang dan kakak semua diberikan penghiburan daripada Tuhan Yesus dan juga ketabahan buat keluarga semuanya. Walaupun kami di sini hanya beberapa yang berdiri dari GKPI Resort Jaya 4, khususnya seksi perempuan, sudah mewakili yang masih dalam perjalanan, baik yang tidak ikut hadir pada saat ini karena halangan yang baik. Nanghudaku, seperti ketegaran Nanghuda yang aku lihat, teruslah Nanghuda seperti ini. Dan kami selalu welcome untuk menyambut Nanghuda, selalu beribadah di GKPI Resort Jaya 4 ya Nanghuda. Tentu saya secara pribadi dari keluarga Hela Nanghuda, tanggal 30 ini sudah berpesan pada kami harus datang kalian ke rumah. Dan Bapak Iwan sudah memesankan kepada saya, ingat Mak Iwan, tanggal 30 kita ke rumah Amang. Ku bilang sama Pak Iwan, iya Pak. Tapi tadi ku baca WA, ku ingat lagi tanggal itu Nanghuda. Kiranya walaupun Huda Pendeta sudah bersama Tuhan, kami Nanghuda tanggal 30 nanti akan tetap datang ke rumah Nanghuda dan bertemu dengan keluarga. Mungkin kenangan manis bersama Huda Pendeta selama ini akan selalu saya ingat Nanghuda. Begitu ramanya ketika berjumpa dengan saya borunya. Kalau datang ke Pulau Mas, Bah, baru sehat? Ya, luar biasa sekali. Kiranya Huda Pendeta ditempatkan di sisi yang paling indah di samping kanan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Itulah Nanghuda yang boleh saya sampaikan mewakili dari seksi perempuan Resort GKPI Jaya 4. Terima kasih. Tambah itu. Terima kasih untuk waktu
saat ini diberikan khusus. Aku ngomong dulu khusus Jatinegara. Orang ikon patitaw macay. Macay sudero kami. Malas di roa muloro tu Jatinegara. Sudero disukuni. Sehat, sehat, sehat. Ya udah sehat. Terlebih matahe. Anggikan. Kita terakhir tanggal 8. Bansos. Di KPI Jatinegara. Ke rumah jompo. Tanggal 8 November. Apalagi lapuk ko mapaditaw. Saya disuruh. Akak sehat doho. Sehat manggi binarawamin ko. Api ubingin ang kilingan. Parjula manalaw. Manggi sa mau tuju. Dula pong dito kata. Anong na parjula, anong na parpudi. Malaya palantiki balsosie. Macela chia rohana. Wekele mana. Eba do. Jatinegara onin na mana. Magi asini rohan itu hadri tiga dijatan iku. Enggi ma. Bakari nengro. Anggiko. Do sudah keluarga ya. Tuhan beri kekuatan. Tuhan beri penghiburan yang sejati. Tuhan Yesus selalu memberkati yang kia. Amin. Semuanya bahasa daun tebedongan. Selanjutnya kita dari seksi pria, persilakan. Kami yang berdiri di sini adalah sebagian dari seksi pria. Tadi kebetulan saya agak sore di sini dengan istri saya. Kemudian saya memperhatikan seluruh yang hadir, yang duduk di atas dan berhadap-hadapan di sini. Sangat panjang antrian yang memberikan duka cita. Salam sama keluarga. Kemudian setelah disalam, datang berkeliling, ada yang mencium tangannya, banyak yang nangis. Saya tanya, siapa yang nangis ini? Apakah keluarga? Tidak, katanya. Mereka ini semua adalah mahasiswa, sebagian juga pendeta dari berbagai suku Indonesia. Kemudian saya merenung, luar biasa pendeta profesor ini. Pantasan beliau memilih tempat ini sehingga semua bisa datang melampiaskan rindu dan kenangan indah. Yang kedua, 3 minggu yang lalu pas hari Minggu, saya bukan majelis Bapak Ibu, saya hanyalah anggota biasa, tapi saya suka datang ke ruang konsistori menemui pendeta dan majelis, ngobrol sambil minum. Kemudian ada majelis cerita, profesor kita ini sudah ada wasiat katanya. Apa wasiatnya? Beliau berpesan akan dikremasi. Saya kaget, dikremasi? Iya. Apa alasannya? Saya tidak tahu katanya kan. Bahkan utusan keluarga sudah disuruh ke laut dalam Sibolga. Karena setelah dikremasi di Jakarta, abunya akan ditaburkan di laut Sibolga katanya kan. Kami sedikit terjadi dialog. Beliau ini kita semua tahu dosen. Sehingga saya menyimpulkan beliau ini bukan hanya sembarang dosen. Jadi pantas beliau ini memiliki gelar profesor di bidangnya. Mungkin satu-satunya yang saya tahu seorang pendeta di akhir hidupnya dikremasi. Dosen itu ilmunya banyak di luar teori. Makanya mendapat gelar profesor. Beliau meninggalkan kenangan sekaligus renungan di kampus ini. Apa arti dikremasi bagi seorang pendeta? Bahkan sebagai seorang Kristen. Itu mungkin akan jadi seminar kecil nanti di kampus ini. Kalau di keluarga mungkin renungan dalam. Tadi saya ketemu dengan seorang pendeta, ya baru ini pertama kali dikremasi katanya, kan? Jadi beliau ini benar-benar pergi pun dari dunia ini masih memberikan kuliah bagi istrinya. Itu seminar kecil yang tadi. Yang terakhir, beliau ini kok memilih terdaftar di GKPI Jatinegara. Padahal yang saya lihat gereja GKPI yang paling megah mungkin Menteng atau Rawamangun.
Loh, kenapa bukan di situ kok jadi negara? Saya mengambil kesimpulan beliau memberikan contoh yang bisa jadi kenangan seumur hidup bagi seorang Kristiani. Apa itu? Gereja GKP Jatinegara itu, kalau banyak yang tahu, itu dulu kami dan saudara-saudara sudah patungan, kita bikin 2 lantai. Dan masyarakat setempat mengizinkan, biarlah kami yang meletakkan batu pertama katanya. Tapi Tuhan berkehendak lain. Setelah di atap ini kedua pembangunannya ini, mati-matian dia ini bagaimana supaya jadi. Akhirnya ada saudara kita, kan, dia bawa parang, linggis, bongkar katanya kan. Akhirnya terpaksa kita bongkar lantai 2 itu. Tidak jadi gereja itu. Sampai sekarang masih terlihat wajah yang kena pentungan itu. Sampai sekarang sudah puluhan tahun. Kenapa beliau milih di gereja yang modelnya rusak seperti itu? Saya punya keyakinan bukan bangunan gerejanya tempat orang beriman. Itu mungkin ditinggalkan kepada semua kita-kita orang umat Kristen, sehingga beliau memilih terdaftar di situ. Profesor, pendeta yang terbaring di hadapan kita, menurut saya pribadi sebagai salah seorang seksi pria, patut dan pantas kita jadikan panutan dalam kehidupan, dalam iman, dan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang bisa saya sampaikan sejak saya mengenal beliau dan sampai hari ini beliau meninggalkan dunia ini. Iman Nabui kepada keluarga, kepada Inang dan putra-putranya, putrinya, menantunya. Saya sangat yakin ada kenangan indah yang luar biasa nanti menjadi renungan keluarga. Biasanya orang setiap tahun akan pergi ke makamnya ziarah. Tapi keluarga ziarah kemana? Oh, makamnya di Laut Sibulga nanti. Entah apa yang diturunkan beliau ini. Tapi Tuhan memiliki wasiat yang tidak bisa diterjemahkan oleh manusia. Semoga keluarga semua sehat dan kita juga warga Kristiani seluruh Indonesia bisa semakin bersatu menguatkan iman dan saling peduli. Horas, shalom, kita sudah dilanjutkan situasi. Shalom dari kami mewakili Penatua Resort Jaya 4 mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian Amang ini yang banyak pesan dan kesan buat kami khususnya di Jatinegara. Amang ini satu contoh bagi kami di dalam menata pelayanan, di dalam menata waktu. Satu cerita sedikit, pagi-pagi hari Minggu kita udah cepat dari rumah biar Amang Pendeta Ari Tonang biar gak duluan. Tapi kita duluan, tapi Amang ini pasti duluan. Udah parkir, gak mau parkir di tempat parkir, harus di pinggir jalan. Udah kita lihat, wah udah nyampe Amang ini. Tapi itulah banyak kesannya Amang tinggalkan buat kami. Dan satu-satu yang saya ingat Amang, janji Amang belum terlaksana untuk tanggal 24 Abang. Amang janji buat kami untuk tanggal 24 malam Amang melayani di tempat kami. Itu yang kami tunggu Amang. Buat Inang, tetap tabah Inang, tetap kami tunggu kehadirannya untuk membimbing kami di Jatinegara. Sekali lagi saya ucapkan turut berduka cita untuk Inang dan anak-anak semua dan cucu. Terima kasih. Dilanjutkan ke pengurus harian jemaat Resort Jaya 4. Mewakili dari pengurus harian resort, kami turut berduka cita atas kejadian ini. Kalau yang saya kenang 2 minggu yang lalu Nang, ya, di Pulau Mas kebetulan, ya kesannya ya kembali pada 2 minggu yang lalu juga pertanyaan beliau sama saya, sama Penatua Daniel juga sepertinya. Karena yang dia kenal tuh yang muda-muda. Kami dari PP udah beliau kenal, karena kami adalah generasi kedua dari orang tua kami menerusi sebagai penatua. Kiranya momen ini adalah momen yang tak terlupakan, kepergian Pak Pendeta. Nggak banyak saya ucapkan karena ya saya turut berduka cita. Terima kasih. Oke, salam, selamat malam untuk kita semua. Kami mewakili pengurus harian
jemaat dari GKPI Jatinegara. Sebelumnya mohon maaf guru jemaat kami, Penatua Karto Manalu, saat ini tadi sore kami jenguk Semang Pendeta masih di GD Rumah Sakit Pasar Rebo karena sakit. Titip salam dari Amang Manalu nggak bisa datang karena kondisinya tadi cukup lemah, masih penanganan ya. Dari CT scan hasilnya belum keluar, jadi belum bisa hadir. Turut berduka cita dari Amang Guru Jemaat sama dari Inang juga. Semoga Inang dikuatkan beserta keluarga. Semua acara juga malam ini sampai nanti kremasi semua berlangsung dengan baik. Tuhan yang memimpin seluruh kegiatan. Kesan saya memang kalau sama Amang ini gimana ya? Udah guru besar, profesor, pendeta, dan Amang ini juga jemaat. Jadi Amang ini tuh penghormatan GKPI Jatinegara itu Amang ini adalah jemaat, anggota jemaat 001, paling atas namanya. Jadi ya pendeta 001 GKPI Jatinegara ya Amang inilah. Itu. Karena memang Amang ini menurut kami teladan, sangat teladan. Saya waktu pertama kali masuk ruang konsistori, pertama kali saya jadi pengurus harian, saya kaget kenapa setiap Amang ini khotbah, penatua yang satu hadir semua, terus yang kedua datangnya pagi semua. Karena Amang ini memberikan teladan seperti itu. 9.30 itu udah di mimbar, bukan 9.30 baru kita siap-siap di konsistori, nggak bisa. 9.30 apapun yang terjadi, mulai ibadah sudah mulai. Dan itu ditularkan dan menurut saya itu cukup baik. Dan Amang ini juga di GKPI cukup ternama ya, cukup dikenal. Amang ini juga selalu memberikan kita semangat yang muda-muda, karena pengalamannya juga cukup baik. Ya kami juga merasa harusnya Amang ini kan mau ngajar kami, jadi belum kesampaian Amang ini ngajar kami kemarin calon penatua. Itu aja mungkin dari kami PAR. Kita berangkatkan sama-sama ya. Amang ini luar biasa. Seumur hidup saya baru ini ada manusia ya, orang di muka bumi ini, dia udah mempersiapkan kematiannya. Jarang ada orang yang siap mati, tapi Amang ini dari 5 tahun lalu udah curhat di gereja kita kan. Udah dekat waktuku katanya waktu itu. Di khotbah dia bilang, tahun 2021, habis COVID. Ternyata kami masih selamat kata Amang ini. 2022 khotbah lagi, udah setahun lewat jalan. 2023, 2024, tadi saya ketemu sama Inang, langsung saya bilang, inilah umurnya Inang. Jadi kita ikhlaskan saja Amang ini. Teladannya Amang ini saya yakin adalah Tuhan Yesus, kesederhanaan. Itu aja. Terima kasih semua dari kami pengurus harian Jemaat GKPI Jatinegara. Terima kasih Bang. Dan S. Alitonang Official, Inspiration, Education, Collaboration. Selanjutnya, tambahan dari ex pemuda-pemudi Jatinegara. Dipersilakan. Kepada Inang Pendeta dan juga Ito Bintang, Tio dan Unggul. Kami dari mantan pemuda-pemudi GKPI Jatinegara terkejut mendengar berita ini dan kami bersatu hati untuk bisa bersama-sama melayat
pada malam hari ini. Kami menyampaikan turut berduka cita yang mendalam. Kalau bagi saya pribadi khusus, karena saya juga mantan Ketua PP GKP Jatinegara dan juga guru sekolah minggu. Jadi Amang Pendeta inilah yang memberikan bimbingan dan pelatihan kami guru sekolah minggu di GKP Jatinegara. Dan memang keluarga Amang Pendeta dulu tetanggaan dengan kami. Cuma beda 2 rumah di Cijantung. Kami berharap Tuhan Yesuslah yang memberikan penghiburan dan kekuatan kepada seluruh keluarga besar yang ditinggalkan. Dan kita berdoa semoga seluruh acara mulai malam ini, besok, dan sampai hari Minggu pada saat kremasi semua boleh berjalan dengan baik. Inilah yang dapat kami sampaikan dari pemuda-pemudi GKP Jatinegara. Ada yang mau menambahkan, kami persilakan. Ibu Penatua. Shalom Inang Pendeta, shalom keluarga. Saya gurunya Penatua Sitorus almarhum. Mama juga sudah almarhum. Saya mengenal, karena mantan ya, namanya mantan pasti ada kenangan. Jadi saya mengenal Bapak kita ini, Bapak yang istimewa lah, istimewa. Bagi saya pribadi istimewa. Sapaannya dan yang khas dari saya dari pertama mengingat itu adalah selalu bernyanyi. Gitu loh. Kalau khotbah pasti diselingin nyanyi. Nah, pengalaman itulah yang saya sampaikan juga ke gereja saya. Sekarang saya sudah di GKPS. Jadi murid Bapak Pendeta ini pasti ada juga yang dari GKPS. Salah satunya adalah Pendeta Agnes. Sekarang Pendeta Agnes Dauduk sekarang sudah di GKPS Pusat. Nah, jadi ketika kenangan dari GKPI saya sampaikan kepada salah satu pendeta di GKPS, akhirnya sekarang ada pencampuran nyanyi, gitulah. Kadang-kadang diselipkan dengan nyanyi. Jadi itulah mungkin gaya ya, gaya istimewa dari cara pendeta berkhotbah. Jadi kenangan itu pasti suatu contoh gitu. Jadi apapun yang dituliskan atau disampaikan Amang Pendeta ini pasti suatu contoh. Kita belum tahu ya seperti apa kerinduan hatinya, ingin direklamasi, ingin ditabur. Saya pribadi langsung tersentak hati saya, oh jangan-jangan memaknai kita dari abu kembali ke abu. Itu pribadi saya gitu ya. Tapi kita belum tahu. Nanti barangkali ya seperti yang dikatakan orang tua kita sebelumnya, mungkin ada seminar ke depannya nanti ya. Jadi secara pribadi dengan teman-teman dan juga para alumni murid dari Amang Pendeta ini teristimewa dari keluarga Pendeta Agnes Sidauruk menyampaikan turut berduka cita. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus senantiasa ada di dalam tengah keluarga, di dalam hati kakak dan abang kami di sini. Biarlah kalaupun sekarang ini menangis, kedepannya pasti ada sumber air yang manis. Gitu. Jadi terimalah salam kami Inang Pendeta, salam hormat kami dari mantan PP GKPS yang sekarang kami masing-masing sudah berumah tangga. GKPI, mantan GKPI ya, Jatinegara khususnya. Kami memang ada grup tersendiri, jadi kalau satu bergerak, banyak yang bergerak. Itu serunya. Jadi di tengah mantan grup kami pun ada kakak dan abang itu tetap terpelihara gitu ya. Terima kasih ya Inang Pendeta, sehat selalu, bahagia untuk keluarga semua. Terima kasih. Mewakili lansia, ada? Persilakan. Ayaka lansia. Inang Pendeta, kalau nggak salah 3 minggu yang lalu, ke Pulau Mas Amang. Jadi dia bilang sama saya, sudah berapa umurnya Amak si Mang Ucong? Saya bilang 78 atau 79. Umurnya berapa? 72 atau 73. Oh lebih tua saya. Jadi bagaimana? Saya dengar dia
ada kabarnya waktu berkhutbah saya mati. Saya bilang saya enggak. Biarlah saya mati nanti pada waktu tidur. Tidur enggak ingat mati langsung seterusnya. Tiba-tiba datang pengumuman tadi di WA dari pendeta kami bahwa Angang Aritona meninggal. Kok enggak bilang-bilang? Begitu. Orang saya lebih tua dari dia kok. Tahun 75 saya sudah kenal Amang ini. Waktu masih di Johor Baru. Dan Amang ini juga ikut menggali tanah peletakan batu pertama di Pulau Mas. Ya, karena Johor Baru pindah ke Pemuda, Pemuda pindah ke Advent Nompang, baru ke Pulau Mas. Amang ini terus mengikuti. Dan pernah saya sedikit berdebat walaupun saya, karena Amang inilah juga guru kami pertama Sintua GKPI belajar selama 1 tahun. Kamilah angkatan pertama, termasuk Amang Siahan dari Menteng ya. Oh, ya. Pada adanya sekolah Sintua di GKPI, kamilah angkatan pertama. Ya, Mang ya. Dan Pak, maka waktu di puncak, begitu banyak serangan kuasa-kuasa kegelapan, bahkan ada yang sembunyi di lemari. Amang si Gutom waktu itu. Saya ingat itu. Nah, Amang ini membimbing kami. Ya, kalau kesedihan ada waktunya kok. Ada waktu lahir, ada waktu mati. Oh, sebenarnya kita tidak penting lagi bersedih. Karena dia adalah orang yang percaya. Dan Amang ini juga kalau pengalaman, wah bukan main. Apalagi yang sekarang namanya Pulau Mas. Dari Johor Baru. Tahun 75. Sampai dia meninggal. Sudah 40 tahun ya. 40 sekian tahun. Itulah saya kenal Amang ini. Tapi walaupun begitu ya, tabah lainan. Karena itulah yang terjadi, karena itu semua sudah diatur Tuhan kok. Ya mau penting di khotbah, banyak pendeta di sini. Pendeta-pendeta ini mengkhotbah ini. Bagaimana supaya jemaatnya baik-baik begitu. Jadi tabah lainan dengan semua keluarga. Kalau kesedihan itu sementara, itu semua akan berlalu. Nah, itulah firman yang dikatakan oleh pengkhotbah ya, Amang Pandita nami, Amang Kapandita. Gudang pendeta sok tidak. Ya kebetulan saya juga keluarga pendeta, maka kadang-kadang pendeta-pendeta muda ini sangat adik-adik saya begitu. Nah, itulah yang kami sampaikan. Kami juga dari Lamsia, karena Amang ini juga sudah termasuk Lamsia dulu. Sama Inang. Jadi kami turut juga mengucapkan bersedih hati. Tapi bersedih itu tidak berlarut-larut. Itulah kami dari Lamsia. Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga, kepada Inang. Dan anak-anak dan cucu-cucunya. Keluarga yang berduka cita. Mama Bintang. Ya, Mama Bintang. Bapak Pendeta Aritonang almarhum. Jadi kami pe dohot do ibarat nanak pinang matua. Tong go hita madukon turut berduka cita. Jadi anggo dia mangon memang macam gudang do kenangan siang amangon di kami. Jala pernah juga anggota di Rawasari. Tiki di Rawasari nasida tempat tinggal. Jadi molo marjamita amangot GKP sejahtera Pulau Mas, apalagi hanya kanong matuaw. Enggak sadia umurmu. Asal Roma ibana Pulau Mas, sadia mau umurmu. Enggak sadia tahe. Kung ako lang nito sa kunommo. Ay ako roa. Iya, sungguh sakit-sakitan na. Udah lama sakit-sakitan naman ini. Banyak pel-pel yang saya makan. Tidak tahu lagi yang mana pertama saya makan pel katanya. Sila cerita amang ini. Jadi ima kenangan di kami di Pulau Mas yang lansia nanya anak pesong ini ibaratnya di sepeninggal amang ini biarlah keluarga tetap dilindungi Tuhan beserta anak-anak cucu semuanya. Itulah dari kami Pulau Mas. Itu dari lansia Pulau Mas ini. Sonari lansia Jatinegara. Jadi yang kami
yang terkasih Inang Pendeta, adik kami Bintang dan suami, Tio dan suami dan Paraman Unggul dan istri dan keluarga besar. Kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Tuinang Pendeta, dohot keluarga, khususnya Unggul, Bintang dan Tio. Dari malam, Bapak ini yang kami bicarakan sampai tengah malam. Karena harus kembali dari Rumah Sakit Polri dari IGD. Karena ini kan minta, Pak Pendeta ini minta harus opnam. Tapi karena kondisi tidak bisa dirawat, ya harus pulang. Jadi itu kami bicarakan sampai malam karena Inang Pendeta teleponnya adanya di rumah. Jadi sebelum tidur itu kami bicara terus sampai tidur. Saya bilang, Mama kenapa enggak diperjuangkan bisa opnam lah itu? Sebenarnya enggak bisa katanya. Karena memang peraturan seperti itu. Nah kemudian tadi pagi Inang telepon lagi adanya ke rumah. Saya sudah ke kantor Inang dengan keluhan yang sudah sangat serius. Jadi terakhir untuk adik kami Bintang, Tio dan Unggul, kalau menurut Nemburu ini sebenarnya di tol sebenarnya Bapak ini sudah sangat kritis sekali. Jadi karena semangatnya makanya sampai tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jadi kalau dokter dari Kramat Jati memang di tol pun mungkin sudah memang meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Jadi pada kesempatan yang baik ini sekali lagi turut berduka cita Inang, adik kami, anak kami, tulang naposo, Unggul, dan mentulang ya. Dari dulu saya tidak bisa melupakan kenangan untuk Pak Pendeta ini. Kalau tadi pembicara sebelumnya dibimbing, ya saya pun seperti itu. Saya bisa tahu garpu tala itu ya karena Pak Pendeta ini. Bicara wasiat dan amanah. Sampai lagu pun saya dipesankan. Mulu mati awalnya seturi kalian nyanyikan di surga do paredian ini. Mohon maaf untuk Inang dan keluarga kalaupun tadi kualitasnya tadi agak itulah tanpa latihan. Kalau mungkin latihan sekali mungkin agak sedikit agak lebih baik. Jadi buru-buru tadi harus difotokopi. Itulah tadi yang kami nyanyikan. Itu wasiat ini pendeta ini harus dinyanyikan. Dan besok pun itu lagu harus dinyanyikan untuk se-Jabodetabek katanya. Ada lagi wasiat dari Pak Pendeta ini yang saya sangat salut lah untuk Pak Profesor ini. Kalau katanya Pak Pendeta ini meninggal di bawah jam 9 pagi, hari itu harus selesai adat dan dibawa ke makam, ke kremasi. Tapi karena meninggalkan kita lewat jam 9, jam 10, makanya boleh kita kumpul malam ini. Sangat rapi sekali wasiat dari Pak Pendeta Profesor ini. Banyak kenangan saya karena kami pun dalam majelis pusat pada saat meeting pun bisa adu argumentasi ngotot-ngototan. Tapi begitu keluar dari pintu ya damai sejahtera. Itu Pak Emrah Sihan udah manggut-manggut. Jadi ngotot-ngototan itu kalau kita lagi majelis pusat, tapi keluar dari pintu damai sejahtera lagi. Itu nggak bisa saya lupakan, maaf, laiku yang burju ini, Pak Profesor Pendeta ini. Jadi sekali lagi, kalau saya dikasih waktu mungkin 1 jam kurang, tapi kita harus banyak lagi menyelesaikan agenda di malam ini. Sekali lagi, Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan keberanian untuk Inang, tulang naposo Unggul dan keluarga, adik kami Bintang, Tio dan keluarga. Tuhan madongani mama suminta saluna butima. Kita berdoa. Kuasailah hati dan pikiran kami ya Tuhan, dikala kami menyiapkan hati dan pendengaran akan firman-Mu di tengah kedukaan yang kami rasakan saat ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, secara khusus buat kita semua yang berduka di tempat ini, firman Tuhan yang menjadi penguatan sekaligus rangkuman di tengah-tengah persekutuan ibadah penghiburan dari Gereja GKP Jaya 4 di malam hari ini. Saya bacakan yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Dikatakan demikian,
Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Inang yang kami kasihi, dan juga semua keluarga, bahkan juga kita semua yang berkumpul di tempat ini, kita semua tentunya mengetahui bahwa kematian adalah hal yang sangat kita takuti. Namun sekalipun demikian, kematian itu merupakan satu hal yang pasti akan datang. Walaupun tidak ada seorang pun yang tahu kapan kematian itu akan datang. Di tengah situasi itu, selaku orang beriman kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga kapanpun Tuhan menentukan kapan itu akan terjadi. Namun dari semua orang yang mempersiapkan dalam kehidupan berimannya, kita dapat melihat sosok teladan dari Amang, Pendeta Profesor Jan Saryatonang almarhum ini, yang selalu berjaga-jaga dalam kehidupannya. Ia telah siap menantikan kapanpun datangnya panggilan Tuhan itu. Dan beliau juga siap sedia mempersiapkan segala-galanya sebelum itu terjadi. Itulah yang tadi disampaikan oleh para warga jemaat pelayan Tuhan GKP Jaya 4. Ada wasiat yang telah dipersiapkan beliau. Dan tadi siang saya sudah menerima itu, dikirimkan oleh keluarga, apa wasiat beliau. Dan memang itu yang selama ini kita dengarkan. Jika selama ini Amang ini selalu mengatakan bahwa tidak lama lagi waktunya di tengah dunia ini. Terkadang ketika mendengarkan itu, banyak orang yang tersenyum, merasa bahwa itu adalah suatu guyonan. Tapi memang pada hari ini kita betul-betul tersentak dengan semua yang terjadi. Tadi saya pulang pelayan dari GKP Rawamangun pagi-pagi, saya mendengarkan kabar Amang ini sedang dalam situasi kritis, dan tak lama kemudian sudah menghadap Tuhan. Semua tersentak. Saya kirimkan informasi kepada pendeta GKP di Indonesia ini, semua juga sangat terkejut mendengarkan kepergian beliau ini. Semuanya sangat bersedih, Inang. Dan tadi ketika tiba di rumah sakit sekitar jam 11 siang, Inang ya, 11 siang lewat, bersama dengan beberapa warga jemaat kita di sana, saya melihat Inang ini sangat tegar, bahkan tersenyum dalam kekuatan di tengah kedukaan itu. Mengapa boleh seperti itu? Karena Inang memang sudah seperti Amang ini mempersiapkan segalanya. Jadi tidak terkejut walaupun itu terjadi. Jadi Inang inilah GKP Jaya 4 yang merasakan kedukaan yang terjadi. Biarlah firman ini menguatkan Inang selalu dalam kehidupan ini. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena Tuhan akan menghibur. Tanggal 8 yang lalu kita masih bersama-sama. Bahkan di kala pelayanan itu saya katakan kepada Amang ini, Amanglah yang berkhotbah, jangan saya. Karena saya merasa kurang nyaman kalau berkhotbah di hadapan seorang guru besar. Tapi Amang ini katakan, kamu yang khotbah, saya udah syafaat. Dan pulang dari sana, Amang ini sangat bersukacita, bangga melihat jemaat kita yang mengadakan kegiatan seperti itu. Dan juga menyampaikan tanggal 24, tanggal 25 siap melayani GKP Jaya 4. Tapi akhirnya Amang ini akan bersama-sama dengan malaikat di surga memuji memuliakan Tuhan. Inang yang kami kasihi, GKP Jaya 4 akan selalu mendampingi di tengah-tengah pelayanan. Mulai hari ini sampai hari Minggu juga yang akan datang. Besok pimpinan sinode kita, Bapak Bishop akan datang untuk melayat besok, Inang. Walaupun juga hari Minggu nanti tidak bisa karena akan ada pelantikan Kepala Departemen, tapi besok beliau jam 11 siang sudah tiba di Jakarta. Karena beliau juga sangat merasa bersedih dengan keberadaan ini. Biarlah kiranya kita dikuatkan di malam hari ini, bahwa orang-orang yang berduka cita, yang merasakan kehilangan dalam kehidupannya, Tuhan akan memberikan penghiburan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber kekuatan dan penghiburan, Engkau melihat bagaimana ratapan kesedihan yang kami rasakan di saat ini. Hamba-Mu yang kami kasihi, Amang Pendeta, almarhum Pendeta Profesor Jan Saryatonang, telah kembali ke sisimu. Dan kami, keluarga, segenap pelayan dan warga jemaat, bahkan Sivitas STFT Jakarta, sungguh sangat berduka. Biarlah penghiburan daripada-Mu menguatkan kami sepeninggal dari hamba-Mu ini.
Terlebih buat Inang dan juga semua anggota keluarga. Engkau ya Tuhan menghibur mereka, memberikan kekuatan serta penghiburan. Gerejamu ya Tuhan siap untuk mendampingi dan melaksanakan pelayanan hingga pada pelayanan kremasi pada hari Minggu yang akan datang. Biarlah Tuhan tuntun kami di tengah-tengah pelayanan itu, sehingga semuanya tetap tegar dan tabah melewati beragam kesulitan ini. Bagimulah pujian hormat Bapa di surga, Allah kami yang maha kuasa, sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi mengakhiri ibadah penghiburan ini. Harap akan Tuhan. Bersama-sama mohonkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kalian punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertaimu sekalian. Amin. Demikian acara penghiburan dari GKP Resort Jaya 4.
kami serahkan kepada keluarga dan untuk selanjutnya nanti kepada keluarga besar pendeta GKP wilayah 11, mungkin juga keseluruhan wilayah Jabodetabek yang akan mengadakan penghiburan di malam hari ini.